Halo semuanya, di video kali ini gue akan membahas singkat atau review Shiver. Karena menurut gue itu sudah lama juga gue nggak bahas Shiver dan sudah banyak part aftermarket yang terpasang ke Shiver. Gue juga sedikit membahas layak atau tidak penggunaan Suzuki Shogun Axello di tahun 2025 ini. Penasaran dengan part yang terpasang dan layak atau tidak Suzuki Shogun Axello di tahun 2025 ini? Langsung lanjut ke pembahasan. Gue dibelikan Shiver di tahun 2013 dengan kondisi second untuk menggantikan motor bapak gue yang gue pakai untuk ke sekolah SMA, yaitu Honda Supra X 100. Waktu itu pilihan motor yang mau gue beli itu ada beberapa pilihan, seperti Suzuki Thunder 125, Suzuki Satria FU Barong, Suzuki Shogun 125 SPFD, Suzuki Shogun 125 SPFL, dan Yamaha Jupiter MX 135 LC atau OJMX. Beberapa kali gue ingin sekali Suzuki Satria FU Barong karena kekinian banget untuk anak muda zaman itu. Tapi setelah pertimbangan itu gue akhirnya memilih Suzuki Shogun Axello R tahun 2011, dan itu juga nggak sengaja gue pilih karena gue melihat Shiver secara sepintas di dealer motor second. Gue pilih Suzuki Shogun Axello R atau Shiver ini karena salah satunya itu tahunnya masih tergolong muda, dan hal lainnya itu seperti sudah transmisi manual plus bagasi motor yang cukup plus sudah menggunakan balancer. Cukup banyak kenangan gue bersama Shiver dari awal pakai sampai sekarang. Dan pastinya cukup banyak perjuangan dalam memodifikasi si Shiver, karena tidak banyak part aftermarket yang benar-benar PNP ke Shiver. Di bagian pengereman depan si Shiver, gue sudah mengganti beberapa part seperti selang rem dari TDR yang ditemani disc brake merek Moss untuk Suzuki Shogun 125, serta baut ProBolt Silver untuk disc brake-nya. Untuk baut bracket kaliper ke suspensi depan, gue juga sudah menggunakan baut dengan bahan stainless steel. Bracket kalipernya itu gue custom di tempat bubut dekat rumah, dan waktu itu gue benar-benar kecewa karena kesalahan tukang bubut itu sendiri. Tidak lupa ketinggalan di bagian ban depan merek Swallow tipe Pro Racer SP dengan ukuran 90/80 dan velg racing yang gue repaint dengan warna kuning kehijauan stabilo. Di bagian lampu utama, gue hanya menggunakan satu lampu tipe LED model laser yang cukup terang, dan di sisi lainnya itu gue tutup menggunakan stiker Scotland warna hitam dengan tulisan angka dan nama gue. Untuk sen depan, gue juga sudah menggunakan lampu tipe LED dengan warna oranye dan gue pasangkan stiker Scotland warna smoke. Di bagian panel instrumen, gue mengganti mika panel instrumen baru yang membuat tampilannya semakin bersih, dan lampunya itu gue menggunakan lampu tipe LED berwarna putih. Gue juga pasang aksesoris indikator 2-in-1 yang menampilkan indikator suhu mesin dan voltmeter. Di bagian handle gas, gue menggunakan merek RCB tipe HG66 serta karet handle rem depan dan kopling dengan warna hitam tanpa merek brand. Untuk saklar kanan, gue menggunakan saklar 2 tombol untuk menyalakan Shiver dan saklar kiri 3 tombol variasi. Tidak lupa ketinggalan di bagian jalur stang, gue pakai yang warna hitam dengan baut L bahan bukan stainless steel. Di bagian gas spontan, gue menggunakan merek TAT Racing tipe KDJ 010 warna hitam. Untuk beberapa baut bodi, gue menggunakan baut L dengan bahan stainless steel serta monel warna hitam. Di bagian karburator, gue mempercayakan merek TK Racing tipe PE24 dengan ukuran swear PJ38 dan MJ125 serta jarum skep tipe JJH emas. Tidak lupa ketinggalan, gue juga menggunakan Velocity dengan bahan duralium serta gue custom jaring agar tidak ada benda yang masuk ke mesin si Shiver. Kalau kalian lihat, ada selang hawa berwarna ungu merek Uma Racing yang gue pasang sebagai selang hawa gearbox, dan ujungnya itu gue pasangkan filter variasi. Di bagian kop busi, gue mempercayakan merek TDR, serta gue juga menambahkan magnet dari 9 Power 2 buah. Untuk busi yang terpasang, gue menggunakan merek Duration Racing. Coil yang terpasang di Shiver, gue menggunakan coil kepunyaan Suzuki A100 yang tipe CDI. Serta untuk CDI, gue menggunakan merek BRT tipe Hyperband yang berada di balik bodi. Di bagian jok motor, terpasang kulit jok merek HRP yang menurut gue itu oke, yang membuat gue nggak gampang delosor. Di bagian knalpot, gue mengganti menggunakan merek JRT Exhaust Generation dengan leheran full system dan silencer tipe JR3 dengan saringan setengah. Cukup oke di harga 100 hingga 200-an, tetapi gue nggak akan berekspektasi tinggi ke knalpot ini. Di bagian full step underbone, gue mempercayakan merek AHRS untuk motor Suzuki Satria 120 RU atau Hiyu. Untuk bracketnya, gue custom di bengkel sebelah rumah gue. Di bagian suspensi belakang, gue menggunakan merek Red It tipe 811. Untuk selang rem belakang, gue juga mempercayakan merek TDR. Tidak lupa ketinggalan di bagian ban belakang, merek Swallow juga dengan tipe Pro Racer SP, serta ukuran 90/80. Untuk warna velg belakang sama seperti yang depan, dan di bagian baut disc brake belakang itu juga menggunakan baut ProBolt Silver.
Di bagian stop lamp, gue menggunakan lampu tipe LED untuk sen belakang, dan mika stop lamp itu gue pasangkan stiker Scotlet warna smoke. Di bagian gear set, gue menggunakan merek Triple S untuk gear depan dan belakang. Untuk rantainya, gue lupa pakai merek apa. Tidak lupa ketinggalan di bagian congkelan gigi, gue juga memasang karet congkelan berwarna hitam. Untuk spesifikasi mesin C-Silver, gue sendiri masih menggunakan spesifikasi 112cc standar tune-up. Apakah Suzuki Shogun Axel masih layak dipakai untuk tahun 2025? Menurut gue sendiri masih layak karena beberapa hal, seperti kualitas part original yang terkenal awet mampus, ada varian transmisi manual yang membuat terasa berkendara seperti menggunakan motor sport, dan beberapa hal lainnya. Meskipun ada kekurangan di bagian bentuk bodi belakang yang terkesan maksa banget bentuknya. Pastinya, gue dan Silver akan terus bersama. Cukup sekian video kali ini, dan di akhir video ini akan ada foto photoshoot gue dan Silver. Jika ada pertanyaan dan koreksi informasi, kalian bisa DM IG gue seperti biasanya atau komen di kolom komentar. Kalau begitu, see you soon ya semuanya.